Pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai kesehatan seputar perut kita. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung ketik komen atau berikan tanda pada komentar kita. Saya akan membahas sekilas tentang kesehatan perut, di mana perut merupakan bagian tubuh yang mengatur baik itu sistem kekebalan tubuh, kesehatan kita, juga yang berhubungan dengan otak, jantung, paru-paru, ginjal, hati, pankreas, usus besar, dan usus halus. Di mana daerah ini sangat penting untuk kesehatan kita, baik di saat ini maupun di masa depan. Jika kita tidak menjaga kesehatan organ tersebut, dipastikan tubuh akan melemah dan menurun vitalitasnya. Sekarang kita akan membahas mengenai kesehatan perut secara tradisional Chinese medicine atau TCM. Menurut TCM, organ perut merupakan area yang membutuhkan kehangatan atau panas atau yang dalam istilah TCM. Jadi alangkah baiknya jika organ tersebut atau hal-hal yang terkait dengan perut termasuk usus besar, usus halus, lambung atau pankreas, liver, empedu, alangkah baiknya selalu mengkonsumsi makanan yang sudah diolah dan hangat. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jika ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Langsung bertanya boleh. Sambil kita akan membahas mengenai kesehatan perut. Satu hal yang pasti, jika organ perut kita mengalami kelemahan atau ada salah mengkonsumsi sesuatu, tubuh akan bereaksi seketika. Misalnya, buang-buang air, pusing, pandangan berkunang-kunang, bahkan ada yang sampai mengalami diare dan sesak nafas. Dari hal ini, kita bisa menilai betapa pentingnya sistem pencernaan kita yang sehat. Kemudian, di dalam yoga, untuk menjaga kesehatan organ tubuh, terutama area perut, itu juga bisa dengan cara Ayurveda. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Saat puasa, apakah wajar frekuensi BAB jadi agak jarang? Dan kalau ada sendawa, terus itu karena apa ya? Oke, saya akan jawab dua pertanyaan ini dulu.
Biasanya saat kita berpuasa, jam kerja tubuh kita itu terbatas. Dan jumlah makanan yang dikonsumsi juga akan terbatas, seiring dengan intermittent yang kita lakukan, atau jendela makan. Nah, kalau kita makannya sedikit, pada saat kita berbuka dan sahur, otomatis BAB kita itu pasti akan berkurang. Bahkan ada yang biasanya bisa setiap hari, dia akan jadi mundur. Sehari bisa 1 kali atau kadang-kadang 2 hari sekali, bahkan ada yang sampai 4-5 hari sekali. Yang kedua, kalau mengenai sendawa tersebut, itu biasanya ada gas atau angin pada lambung. Yang bisa, ada beberapa kasus yang saya temui, pada saat berbuka, ada sebagian orang yang hanya minum teh manis atau air hangat saja. Bahkan mereka tidak mengkonsumsi makanan sampai setelah tarawih. Jadi hanya cukup dengan minuman. Nah, pada saat kita melakukan hal tersebut, otomatis air cairan yang masuk hanya membasahi lambung dan usus kita. Dan otomatis usus tidak mengalami kerja yang normal atau sewajarnya. Sehingga gas yang terkumpul atau angin yang ada itu akan terdorong keluar saat kita melakukan suatu gerakan atau mengkonsumsi cairan yang hangat. Itu menimbulkan sendawa. Dan terkadang bisa buang angin. Nah, sekarang ada pertanyaan ketiga. Mas, saya mau tanya, untuk olahraga adakah jam yang tepat pada saat berpuasa? Kadang-kadang ada kelas dimulai jam 11. Nah, di sini saya bisa akan bantu sharing dari pengalaman saya sendiri. Kalau kita mau melakukan olahraga secara yoga ya, paling baik itu dilakukan pagi hari dan sore hari. Kalaupun mau dilakukan siang hari, terutama dimulai dari jam 11 sampai jam 1, lakukan olahraga yang ringan, yang tidak melakukan kardio. Karena apa? Secara TCM, Traditional Chinese Medicine, yang di awal tadi saya sampaikan, jam 11 sampai jam 1 tersebut merupakan jam istirahat dari organ jantung. Sehingga tubuh, terutama organ jantung, tidak boleh diforsir dengan cara melakukan olahraga. Kalau mau dilakukan olahraga, cukup olahraga ringan seperti jalan kaki, atau melakukan yin yoga, ataupun restoratif yoga. Di luar itu, mau dilakukan pagi atau sore, silahkan. Kecuali yang ada mengalami darah tinggi, darah rendah, kelainan jantung, atau masalah di jantung, saran saya tidak melakukan olahraga di atas jam 7 malam. Agar organ-organ tersebut yang berkaitan dengan jantung, liver, ginjal tidak bekerja lebih berat lagi. Selanjutnya ini tips untuk berbuka dan sahur yang baik gimana, Mas? Sebenarnya tergantung dari sistem pencernaan tubuh seseorang. Yang pasti saat kita mau berbuka, kita konsumsi minuman yang hangat. Ada yang minum teh manis hangat, tidak bisa. Dia akan langsung merasa mual atau perih lambungnya. Boleh pakai air putih hangat. Setelah itu, makan ringan seperti dengan kurma, beberapa butir,
atau boleh dengan makanan ringan lain seperti bubur. Setelah itu baru buah-buahan. Ingat, jangan buah duluan, karena terkadang ada sebagian tubuh orang yang tidak bisa menerima buah-buahan di awal ataupun sayur mentah di awal atau lalapan. Nah, lebih baik kita makan seperti bubur, nasi, setelah itu baru buah-buahan. Dan kemudian pada saat sahur, kita atur porsinya juga. Di berbuka tadi kita atur porsinya, di waktu sahur juga kita atur porsinya. Diusahakan jangan berlebih, dan kalau bisa, di saat kita sahur, lebih baik makan yang mengandung karbonya dalam porsi sedikit. Karena apa? Banyak sebagian orang setelah sahur dan sholat subuh, mereka akan mengalami atau ingin langsung tidur. Mengalami ngantuk atau ingin langsung tidur. Saran saya, lebih baik konsumsi yang mengandung karbonya dalam porsi sedikit. Agar tidak menimbulkan gas yang berlebih, sehingga menimbulkan tekanan pada paru-paru atau jantung, yang menyebabkan kita jadi mual, enek, ataupun sesak napas. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ini ada pertanyaan lagi. Mas mau tanya, puasa melakukan yoga pagi jam 8 satu minggu 2 kali gimana? Melakukan olahraga, terutama yoga, itu bebas mau dilakukan setiap hari, bahkan satu hari 2-3 kali, monggo silakan, tidak masalah. Sama seperti kita melakukan olahraga jalan kaki. Karena apa? Karena yoga akan membantu tubuh menjadi lebih baik dan lebih sehat, dan membentuk sistem kekebalan tubuh lebih signifikan atau lebih meningkat. Jadi tidak ada masalah kalau mau dilakukan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau setiap hari. Yang penting kita harus tahu kondisi dan kemampuan tubuh kita saat melakukan olahraga. Baik itu yoga, jalan kaki, maupun olahraga yang lainnya. Di saat tubuh sudah terasa mulai mengalami capek, kita istirahat atau kita kurangi intensitasnya. Kemudian, ada pertanyaan berikutnya, kalau perut gembrot, solusinya apa dan kenapa? Nah, ini yang saya alami dulu sampai sekarang. Akibat salah dari pola makan yang dilakukan. Sebentar, ini biar nggak kelewat pertanyaannya. Nah, terkadang ada yoga session di malam hari, boleh tidak? Oke, saya akan jawab dulu 2 pertanyaan ini. Baiknya, nanti ada yang mau bertanya, tolong di hold dulu sebentar sambil saya jelaskan. Perut gembrot itu berhubungan dengan sistem pencernaan terutama pankreas atau limpa. Kalau kita suka makan di malam hari atau makan dalam jumlah porsi berlebih atau suka minum dan makan yang dingin, baik itu es krim, minuman dingin seperti soda terutama, ini semakin lama atau lambat laun akan membuat tubuh menjadi overproduksi yang membuat timbunan lemak muncul pada area perut. Nah, kalau sudah ini muncul dan meningkat lingkar perutnya,
akan cukup sulit untuk dikurangi. Apalagi kebiasaan tersebut kalau kita sudah sering lakukan selama bertahun-tahun. Ini akan butuh waktu untuk kembali atau mengecilkannya. Terutama kalau kita sudah berusia di atas 40-an tahun ke atas. Itu lebih sulit. Butuh upaya yang cukup besar, termasuk pola makan yang terkontrol. Nah, kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang mau perutnya tetap bagus, langsing, rapi, nah jangan makan di atas jam 7 malam. Satu. Yang kedua, jangan makan yang dingin-dingin atau minum yang dingin-dingin sesudah makan. Karena apa? Ini akan membentuk timbunan lemak, baik pada hati maupun pada usus, juga pada organ yang lainnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua tadi. Boleh tidak kalau terkadang melakukan yoga pada malam hari? Olahraga yoga, seperti saya sampaikan tadi, tidak masalah dilakukan pada malam hari. Karena apa? Karena yoga itu membantu menstimulasi organ tubuh, baik itu jantung, paru, liver, empedu, ginjal, usus besar, dan kandung kemih. Namun, bagi mereka yang ada keluhan darah tinggi, darah rendah, vertigo, migrain, jantung, disarankan olahraganya yang ringan, seperti yin yoga atau restoratif. Saya akan berikan beberapa contoh bagi yang ingin mengontrol pola makannya. Saya akan berikan contoh, kita bisa lakukan mudra. Mudra itu bentuk kuncian tangan seperti ini. Ini dikenal dengan Agni Mudra atau Surya Mudra. Ya, jempol kita menekan buku jari manis. Nah, pada saat bagi praktisi yoga mungkin sudah pada tahu. Nah, ini bisa kita lakukan di pose Virasana ataupun Vajrasana yang kita lakukan beberapa menit, 1-3 menit cukup, sambil meletakkan mudra ini di atas paha atau lutut kita pada saat duduk dalam Virasana atau Vajrasana, ataupun duduk bersila boleh. Setelah itu kita bernapas secara penuh atau dikenal dengan bernapas sampai ke perut atau dirgaswasam. Dibantu setelah selesai melakukan sesi meditasi dan bernapas dengan mudra tadi, bisa dibantu dengan melakukan pose twisting. Pose twisting dan side bend. Tujuannya apa? Untuk membantu men-stretch dan menstimulasi area seputar perut dan torso yang terdiri dari bagian dalam organ, baik usus besar, usus halus, liver, empedu, pankreas, juga ginjal. Ada tadi pertanyaan seperti dari Mas Slamet, ada nggak praktek untuk beberapa gerakan? Berhubung tempatnya terbatas, saya belum ada preparation untuk melakukan beberapa gerakan-gerakan seperti tadi. Nanti mungkin di next session ya, di pertemuan berikutnya nanti akan diatur. Ada pertanyaan dari Pak Ir. Latihan untuk memperkuat core mengganggu pencernaan tidak saat puasa? Nah,
Ini terkadang yang menjadi pertanyaan yang mengganggu pada kita sebagai praktisi olahraga. Hal ini menurut pendapat saya dan pengalaman saya tidak mengganggu. Karena apa? Pada saat kita melakukan olahraga yang melatih untuk menguatkan core atau area otot yang ada pada seputar perut kita, ini tidak akan mengganggu. Kenapa? Karena perut kita itu terdiri beberapa layer. Kulit luar, lapisan lagi di dalamnya, ada layer kedua, nanti ada di situ, ada fascia, nanti ada otot, nanti ada fascia lagi, ada otot lagi. Jadi terdiri dari beberapa layer yang melapisi dan melindungi organ perut kita. Ya. Saat kita melakukan latihan core, tidak boleh setelah makan dan akan menjelang makan. Karena apa? Di saat itu otot berkontraksi dan aktif. Kalau kita melakukan latihan core, bebas dilakukan setelah makan, paling baik itu 1,5 jam setelah makan. Atau 1,5 jam sebelum makan. Di luar jam tersebut, bebas. Namun ada beberapa orang, kalau sering melakukan latihan core, setelah itu mereka cepat lapar kalau lagi puasa. Nah, disiasatinya adalah dengan setelah latihan core itu kita bantu dengan pose-pose twisting dan side bend. Tujuannya apa? Supaya otot yang sudah kita latih tidak terkontraksi pada satu arah saja. Nah, sehingga fleksibilitas otot tersebut bisa terbentuk dan membuat perut kita tidak mudah lapar. Dan tentunya akan membantu mengurangi gas atau kembung yang ada pada perut. Dan ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Nita. Sebaiknya sehari itu makan berapa kali? Dan jam berapa sajakah yang baik? Makan yang baik itu tergantung kita. Tapi lebih baik kita mengikuti aturan yang sudah dilakukan sebenarnya dari sejak zaman nenek moyang kita dulu. Dan lebih baik lagi kalau kita mengikuti jam makan yang ada pada tubuh kita. Terutama kalau pada saat pagi hari, ini kita bicara di luar puasa ya. Pada saat pagi hari kita sarapan itu dimulai dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Karena itu pada saat jamnya usus dan lambung kita bekerja. Pada saat makan siang dimulai dari jam 11 sampai jam 1. Dan untuk makan malam mulai dari jam 5 sampai jam 7 maksimal. Kalau menurut TCM atau Traditional Chinese Medicine, kita makan sehari itu 3 kali. Yang pertama, kita makan seperti raja, itu di pagi hari. Dengan porsi yang seimbang dan ideal. Ya, jadi kita bebas mau makan apa saja, tapi porsinya yang ideal dan seimbang. Dimaksud ideal dan seimbang ini yang sehat dan sesuai kebutuhan atau asupan kalori, gizi, dan protein yang dibutuhkan tubuh kita. Untuk siang hari kita makan seperti ratu. Maksudnya itu setengah dari porsi pada pagi hari. Dan untuk malam hari, kita makan seperti pengemis. Ini kita secara TCM. Jadi maksudnya kalau malam hari itu porsinya sedikit. Kenapa dianjurkan sedikit?
Karena pada saat malam hari itu, setelah matahari terbenam, di situ organ-organ tubuh kita mulai butuh istirahat. Sehingga makannya harus sedikit. Dan berhubungan dengan masalah lingkar perut tadi, ini yang harus kita lakukan, yaitu mengikuti jam makan tubuh. Sehingga lingkar perut itu perlahan bisa disesuaikan sesuai target yang diinginkan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau sering banget buang gas, itu pertanda apa? Ada gak sih frekuensi buang gas yang sehat per hari? Nah, ini yang cukup bervariasi pada setiap orang. Ada yang satu hari itu bisa buang gas lebih dari 10 kali. Bahkan ada yang lebih dari 20-30 kali. Karena apa? Karena kandungan gas yang ada pada lambungnya itu cukup besar. Dan ini juga dipengaruhi oleh sistem pencernaannya yang lemah. Kalau sistem pencernaan lemah, otomatis tubuh kekebalannya juga akan melemah. Dengan bahasa awamnya, ada yang gampang masuk angin, walaupun sudah pakai jaket, sweater tebal segala macam, pergi keluar rumah, naik sepeda motor, pulang-pulang langsung masuk angin, minta kerokan. Ada yang tidurnya sudah pakai selimut tebal semacam manapun, tetap merasa dingin, walaupun hanya berkipas angin, bukan AC. Bahkan ada yang tidur dengan pakai kaos oblong atau singlet dengan celana pendek, dengan suhu AC 16 derajat, dia merasa nyaman-nyaman saja. Nah, ini menandakan sistem kekebalan tubuh kurang seimbang atau menurun. Sehingga dibutuhkan kembali ke pola makan yang ideal dan sehat, serta melakukan aktivitas yang akan membantu meningkatkan kerja dan kesehatan dari organ yang berhubungan dengan sistem kekebalan tadi. Seperti contoh mudra yang tadi saya buat, mudra ini akan membantu menstimulasi kelenjar tiroid. Satu, yang kedua akan membantu sistem pencernaan menjadi lebih baik dan normal. Yang ketiga akan membantu mengurangi kecemasan, kurangnya konsentrasi, juga untuk membantu susah tidur. Namun, mudra tadi harus juga dibantu dengan sistem pernapasan atau cara bernafas yang baik. Kita ketahui, pada umumnya masyarakat melakukan bernafas secara normal itu kurang dibantu dengan awareness-nya atau kesadarannya. Pada saat bernafas, sebagian orang, ya saya rasa itu lebih dari 60%, bernafas hanya sampai sebatas dada dan jarang yang sampai ke perut. Padahal kita membutuhkan bernafas yang dalam untuk melepas udara yang kotor maupun yang ada pada lambung yang tersisa dengan udara yang baru. Ini dibutuhkan pernapasan penuh. Nah, kalau kita hanya bernafas sebatas dada, otomatis sisa udara, terutama yang ada pada lambung, pada usus, itu tidak akan terplas. Itu akan lama-lama mengumpul, nah menjadi kembung, suka buang angin,
sendawa, apalagi kalau pola makannya lebih senangnya goreng-gorengan, senangnya minum es, makan yang dingin-dingin atau minum yang dingin-dingin. Ini akan semakin menambah dan menumpuk angin tadi. Dan tentunya akan melemahkan juga sistem pencernaan, terutama organ pankreas. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kita sambung lagi penjelasannya. Selain sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita juga harus melatih dan menguatkan sistem pernapasan kita. Karena kedua hal ini berhubungan erat. Pada saat kita bernapas, kita harus menyadari kebutuhan kita akan oksigen. Karena oksigen yang dihirup dengan jumlah yang cukup akan membantu sistem peredaran darah yang lebih baik dan lebih optimal pada tubuh kita, terutama pada organ liver, ginjal, dan jantung. Karena fungsi liver dan empedu ini untuk memfilter dan menetralisir toksin yang ada pada makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi. Nah, setelah itu baru akan dikirim ke ginjal, di ginjal akan disaring lagi, difilter lagi, baru nanti akan disalurkan ke organ-organ lainnya yang membutuhkan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah baik kalau minum air lemon sepanjang hari? Saya tidak bicara mengenai saran dan pendapat masyarakat umum ya. Kenali diri kita sendiri. Jadi kita jangan ikut omongan orang begini, begini, begini. Kenali diri kita sendiri. Kenapa? Pada saat kita melakukan pola makan sehari-hari untuk tubuh kita sendiri, kita yang akan tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang diolah serta apa yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Kalau kita mau tahu keadaan tubuh kita, kita bisa lihatnya dari BAB kita dan air seni kita. Contoh, kalau kita setiap pagi minum air lemon, tapi BAB kita hancur atau seperti diare, saran saya stop. Karena apa? Karena kelembapan tubuh, terutama organ pankreasnya, tinggi. Tapi kalau BAB-nya padat, normal, tidak berhari-hari BAB-nya, silakan. Lanjutkan, tidak masalah. Namun kalau, seperti tadi, kalau BAB-nya hancur, lebih baik di stop. Terutama konsumsi makanan yang mentah, minuman yang dingin. Karena apa? Seperti tadi saya bilang, kelembapan tubuh, terutama organ pankreas dan lambungnya lemah dan dingin. Ini ada pertanyaan berikutnya. Mas mau tanya, sudah sering melakukan yoga lutut, namun masih sakit. Eh, Kondisi maupun keluhan yang terjadi pada setiap orang
itu berbeda, terutama pada organ lutut, pada area lutut maksud saya. Ada yang sakitnya di dalam tempurung lutut. Ada yang sakitnya di bawah tempurung lutut. Ada yang sakitnya di samping. Ada yang sakitnya di belakang lutut. Jadi penanganannya dan olahraganya juga berbeda. Bahkan ada yang harus diterapi. Karena kalau sudah akut, dengan melakukan olahraga yang biasa, itu butuh waktu dan tempo yang cukup lama. Kemudian kalau kita merasakan sering sakit lutut, kita harus tahu juga, sebelumnya kita sudah pernah, tentunya ya, pernah mengalami cedera sebelumnya. Kadang cedera ini kita tanpa sadari lakukan, baik pada saat naik tangga, turun tangga, yang salah gerakan kakinya. Kalau salahnya sedikit, dia nanti akan muncul setelah beberapa saat. Namun, kalau sakitnya seketika, itu berarti gerakannya benar-benar salah. Oke. Mama di kamar belakang. Ada pertanyaan berikutnya, selama puasa BAB-nya kurang lancar. Pertanyaan saya, selama puasa, apakah rutin konsumsi karbohidrat? Seperti nasi. Nah, kalau nasi kita tidak konsumsi sama sekali, ini akan suka bikin sembelit. Kenapa saya bilang nasi? Karena nasi ini akan membantu usus kita untuk menyerap cairan dan memadatkan makanan yang kita konsumsi selain nasi tersebut. Nah, nanti nasi ini setelah kita makan, masuk ke lambung dan usus, dia akan mengikat makanan-makanan yang kita konsumsi. Setelah diproses, nasi tadi akan membantu mengeluarkan sisa-sisanya dalam bentuk BAB tadi. Namun, kalau kita hindari nasi, otomatis akan muncul keluhan-keluhan. Kita nggak perlu makan satu piring penuh kok. Satu centong cukup. Yang kedua, konsumsi cairannya cukup tidak? Yaitu air putih. Karena kopi dan teh ada bagi sebagian orang yang bikin jadi diare, dan ada bagi sebagian orang juga yang bikin sembelit. Karena sistem pencernaan tubuh seseorang itu tidak semuanya sama, kecuali yang pola makannya sama. Nah, setelah itu, ada tidak makan buah? Buahnya contoh seperti pepaya atau pisang. Nah, kalau ada makan buah dan masih sembelit, berarti buahnya harus dikurangi atau dihindari dulu. Dan kalaupun mau makan buah, dikonsumsi sebesar kepalan tangan kita. Ya, sebesar kepalan tangan kita,
tapi bukan kepalan luarnya, tapi kepalan dalamnya. Kalau apel itu seperti setengah. Kalau pisang, pisang sunflower atau Ambon itu berarti setengah. Dan dikonsumsinya setelah makan. Nanti coba dilakukan, semoga BAB-nya kembali lancar. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mas Heru mau tanya, apakah ada gerakan yoga atau pose yang baik untuk memperbaiki cantengan di ibu jari kaki saya? Setahu saya cantengan ini karena pertumbuhan kuku yang menekan atau menusuk ke arah kulit atau daging dari bagian jari kaki atau jari tangan kita. Kalau itu harus ke dokter, tidak pakai gerakan yoga atau pose. Namun, kalau memang karena pergeseran sendi pada jari kaki ataupun jari tangan, nah, yang harus kita lakukan adalah ditarik ujungnya, ya, ditarik ujungnya secara perlahan. Boleh diurut dari sini, contoh, boleh diurut, ditarik perlahan. Kalau licin, boleh pakai kait. Ingat, ditarik ya. Jangan ditekuk seperti ini. Itu malah akan menimbulkan efek sakit yang lainnya. Jadi paling aman dan baik itu ditarik. Sampai terasa lebih nyaman. Dan untuk semuanya, kalau bisa setiap bangun pagi kita lakukan gerakan seperti ini. Menarik jari tangan kita. Kenapa? Tujuannya untuk membantu sirkulasi darah yang ada pada area jari tangan, jari kaki lebih lancar. Yang kedua, untuk merenggangkan sendi pada ruas jari. Terutama kalau sudah lanjut usia, kita otomatis akan merasakan kekakuan sendi. Jika dibiarkan lama-lama akan muncul keluhan-keluhan seperti rematik, padahal bukan. Padahal itu karena kekakuan sendi. Kalau sendi kaku, akan otomatis menimbulkan banyak masalah. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Saya punya teman, setiap minum obat apapun selalu alergi, padahal dia butuh obat tersebut. Ada sakit jantung dan vertigo. Nah, apakah ada hubungannya dengan kekebalan tubuh? Terima kasih. Kita akan bahas mengenai alergi dulu. Satu, alergi ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, terutama pencernaan dan pernafasan. Karena apa? Kalau pencernaannya bermasalah, otomatis sistem kekebalan tubuh akan terganggu. Satu. Yang kedua, kita mengkonsumsi dan membutuhkan nasi untuk kita konsumsi. Nasi ini atau beras berwarna putih. Warna putih ini erat kaitannya dengan organ paru. Kalau di dalam TCM, paru itu dilambangkan dengan warna putih. Butuhnya warna putih. Kalau liver atau hati, lambangkan dengan warna hijau. Kalau
kurang konsumsi karbohidrat terutama nasi, sistem pencernaan otomatis sedikit terganggu. Kalau dibiarkan lama-lama, akan semakin terganggu. Kedua, otomatis parunya akan melemah. Karena apa? Dari nasi yang dikonsumsi akan menguatkan organ paru. Kalau konsumsi nasinya jarang atau tidak sama sekali, parunya pasti akan melemah. Kecuali yang bersangkutan ada konsumsi makanan lain yang berwarna putih, seperti barley, kacang kedelai, namun tidak disarankan konsumsi kacang kedelai dalam porsi yang berlebih. Kalau parunya sudah melemah, otomatis akan menimbulkan alergi. Karena paru berkaitan dengan organ atau bagian kulit, organ pernapasan, dan kulit. Itu yang akan terjadi. Pencernaan melemah, paru melemah, akan muncul alergi. Jadi kalau mau menghilangkan alerginya, kuatkan organ paru. Satu, dengan cara konsumsi makanan yang berwarna putih. Yang kedua, bantu dengan berjemur. Berjemur setiap hari selama 15 menit sampai 30 menit. Di jam 11 sampai jam 1 siang. Tidak perlu terpapar langsung dengan sinar matahari. Boleh pakai topi atau topi pantai yang besar, pakai baju warna hitam, itu cukup. Karena yang dibutuhkan adalah panas yang masuk ke tubuh, sehingga membantu melancarkan peredaran darah. Berikutnya, ada sakit jantung dan vertigo. Nah, kita bahas vertigo dulu. Vertigo ini juga berhubungan dengan sistem pencernaan. Kalau makannya suka telat, tidak teratur, mudah stres, terus sering banyak pikiran, ini akan mengganggu sistem pencernaan yang menyebabkan munculnya angin pada area lambung yang sehingga akan menyumbat pernafasan, melemahkan paru. Kalau parunya lemah, penyaluran oksigen pada darah juga akan ikut melemah. Sehingga seharusnya jumlah darah yang diantar oleh oksigen ke otak yang harusnya misalnya 100 mili itu tidak sampai, paling hanya sekitar 60-70, paling banyak juga 80, sehingga kekurangan tadi akan menimbulkan vertigo atau migrain. Dan kemudian jantung. Dengan lemahnya pencernaan dan lemahnya paru, sehingga sirkulasi darah otomatis juga ikut melemah. Ditambah dengan pola makan yang kurang sehat, kurang baik, pola olahraga yang kurang, akan menimbulkan keluhan atau masalah pada jantung. Karena pola makan yang buruk akan mengganggu dan menimbulkan masalah pada liver. Satu, pola makan yang buruk, yang suka telat, akan mengganggu organ paru-paru. Jika dua hal ini terjadi, otomatis akan menimbulkan masalah pada jantung. Satu, asupan darah yang kurang lancar, terlalu banyak lemak, atau kolesterol jahat pada liver yang tidak bisa diuraikan oleh liver dan empedu, sehingga kerja jantung dan ginjalnya juga berat, pasti akan menimbulkan plak pada dinding jantung. Pola makannya yang tidak teratur, yang suka ditunda-tunda, tidak mau konsumsi 4 sehat 5 sempurna seperti yang dulu kita pelajari waktu kecil,
akan melemahkan juga organ paru. Jika paru tidak bisa menghantarkan oksigen yang cukup untuk organ-organ lainnya, termasuk salah satunya adalah jantung. Jadi, rubah dan atur pola makannya yang sehat. Yang kedua, ini ada pertanyaan lagi, yang berikutnya ya. Mohon izin mas, kalau nggak tahan dingin dan cepat masuk angin, cepat terserang batuk, kira-kira penyebabnya apa mas? Dan gimana sebaiknya penanganannya? Terima kasih. Oke. Tubuh kalau tidak tahan dengan udara dingin, cuaca dingin, maupun angin, dan mudah terserang batuk. Batuk ini masih hubungannya dengan respiratory system atau sistem pernafasan. Nah, ini paru-parunya berarti harus dikuatkan dulu. Satu, agar tidak mudah batuk. Dengan cara konsumsi yang berwarna putih pada saat kita makan, sesuai jam makan tadi, dan dibantu dengan berjemur. Kalaupun juga masih muncul dan nggak tahan dingin, konsumsi rebusan jahe. Setiap pagi, setelah konsumsi air hangat, rebus jahe, 1 siung, serai, 2 batang, dikeprek, semuanya dikeprek, direbus, airnya boleh 300-400 ml, direbus mendidih, nanti disaring, setelah hangat, baru nanti diminum. Rutin dilakukan setiap pagi dan sore. Kalau minum jahe, perutnya langsung terasa perih, konsumsinya sedikit-sedikit, atau dikonsumsi setelah sarapan atau makan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kehangatan dan panas yang ada pada tubuh, terutama area pencernaan. Dilakukan selama rutin 1 minggu, 2 minggu, insya Allah nanti akan ada perubahan. Ada pertanyaan, teman dokter saya penderita ulcer di usus besar. Pernah sembuh, sekarang kambuh lagi. Apakah ada teknik gerakan atau cara lain supaya sembuh total? Mohon maaf terus terang, kalau ulcer ini saya kurang paham. Itu apa? Jadi saya tidak bisa berikan atau bantu solusinya. Mohon maaf ya Dada. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Mas, kalau tiap hari makan oatmeal boleh nggak? Oke, oatmeal ini merupakan biji-bijian. Kalau mau yang baik dan yang sehat, kita harus makan 5 warna. Di TCM dan Ayurveda juga disarankan seperti itu, yaitu atau terdiri dari beras, biji-bijian yang ada beberapa warna, dan gandum. Nah, kalau di toko organik itu biasanya ada. Nah, ini kita masak. Nah, ini sudah mencakup 5 warna, 5 organ, yaitu paru, jantung, liver, usus, dan ginjal. Setelah kita mengkonsumsi itu, kita harus tahu porsinya 1 hari
disesuaikan dengan kondisi tubuh dan berat badan tubuh kita. Karena ini kan karbo ya, jadi kita harus sesuaikan porsinya. Dan semakin bertambah usia, porsinya juga harus disesuaikan. Karena kalau orangnya gemuk, kita harus kontrol, baik itu gula darahnya, tekanan darahnya, juga berat tubuhnya. Jadi kita harus sesuaikan porsi oatmeal maupun biji-bijian tadi, yang 5 grain biasa disebut, untuk dimakan. Jadi kalau masih muda, orangnya kurus, boleh konsumsinya 2 kepal tangan. Tapi kalau sudah lanjut usia, terkadang setengah kepalan tangan juga cukup. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Pagi hari setelah minum rebusan jahe dan rempah-rempah yang lain, bolehkah lanjut minum jus sayuran hijau mentah? Oke, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita mau tahu kondisi tubuh kita lihat dari BAB kita. Kalau BAB-nya masih padat dan lancar, misalnya setiap pagi, monggo silahkan, tidak masalah. Itu berarti sistem pencernaan tubuhnya oke. Namun kalau hancur, berbau, lebih baik di stop dulu atau dikurangi dulu. Oke, ulcer artinya luka di usus. Baik, kalau luka di usus, itu harus dilakukan perawatan, baik secara medis maupun secara tradisional. Namun saran saya lebih baik dilakukan secara tradisional. Karena obat yang terkandung itu terdiri dari rempah-rempahan, bukan chemical. Yang kedua, kita boleh pilih ingin berobat secara tradisional baik secara Ayurveda maupun TCM. Mana yang kita percaya dan sesuai dengan tubuh kita. Kalau lukanya masih ringan, biasanya itu terkadang seperti keluar darah pada saat kita BAB. Nah, kalau seperti itu, hindari makanan pedas, hindari asam, hindari gorengan, dan hindari dingin. Ini pantangannya. Makan yang lembut, tidak berminyak, tidak bersantan, dan dalam jumlah porsi sedang, jangan berlebih. Dibantu dengan, pada saat kita makan bubur, boleh diberikan irisan jahe beberapa potong, atau serai 1-2 batang pada saat kita masak bubur. Kalau penderita ulcer. Kemudian, untuk melakukan pose gerakannya, saya sarankan lakukan pose restoratif dengan menggunakan props. Karena pada saat usus sudah luka, itu akan sangat sensitif. Baik itu dengan makanan yang masuk atau minuman yang masuk, ataupun juga dengan benda atau sesuatu yang masuk. Dan tidak boleh melakukan gerakan yang terlalu ekstrim, seperti twist yang terlalu berlebih dan lama,